Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini Alunius akan memberikan informasi mengenai nasib tenaga honorer di tengah isu data tak jelas membersamai rekrutmen CPNS dan P3K di tahun 2023. Dan berikut informasinya. Proses pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2023 ternyata menyimpan sejumlah polemik. Tengah panasnya rekrutmen pegawai baru, muncul isu mengenai ketidakjelasan data tenaga honorer. Publik digegerkan dengan beredarnya informasi bahwa dari jumlah data honorer yang ada di BKN, bahwa terdapat sekitar 1 juta data yang diklaim tidak autentik atau sering disebut dengan istilah bodong. Hal ini tentunya menjadi sorotan, terlebih ada tambahan angka yakni 3.389 tenaga honorer yang sama sekali tidak tercatat oleh BKN. Munculnya masalah ini seolah menambah daftar panjang polemik yang selalu menyertai proses rekrutmen pegawai negeri. Mengingat tenaga honorer memiliki peran vital dalam menjalankan roda pemerintahan di berbagai sektor, kejelasan status mereka tentu sangat krusial. Ketidaktegasan data ini bukan hanya berpotensi merugikan para honorer yang telah lama mengabdi, namun juga dapat memengaruhi kualitas layanan publik di masa yang akan datang. Sejak awal pembukaan rekrutmen CPNS dan P3K di tahun 2023 ini, banyak aspirasi yang muncul dari berbagai pihak, khususnya dari tenaga honorer. Ini karena dari total kuota yang tersedia, 80% diantaranya dikhususkan untuk para honorer. Sayangnya, membersamai seleksi CPNS dan P3K 2023 ini, sejumlah permasalahan honorer tak kunjung selesai. Para honorer menuntut kejelasan status, hak, dan tentu saja kepastian mengenai masa depan mereka dalam struktur birokrasi negara. Sayangnya, alih-alih mendapatkan kepastian, mereka justru dihadapkan pada fakta adanya data yang tak jelas keautentikannya. Masalah ini tidak hanya mencederai aspirasi tenaga honorer, bagi pemerintah isu ini tentunya bisa menimbulkan keraguan di mata publik akan integritas sistem yang telah dibangun selama ini. Apalagi dalam proses rekrutmen CPNS dan P3K, kepercayaan publik menjadi hal yang sangat esensial. Berdasarkan data yang ada, fakta bahwa 1 juta dari data honorer terindikasi bodong dari jumlah total 2.355.092 yang masuk dalam pendataan BKN per 1 April 2023. Selain itu, tambahan 3.389 honorer yang tak terregistrasi oleh BKN akan menjadi pertanyaan besar. Apa yang terjadi? Bagaimana hal ini bisa terlewat? Dan apa langkah konkret yang akan diambil untuk memastikan bahwa seluruh tenaga honorer mendapatkan hak dan kepastian yang mereka tunggu-tunggu pastinya. Isu mengenai data honorer bodong tentunya menjadi sorotan tajam. Bagaimana mungkin dari sekian banyak data terdapat jumlah yang sangat signifikan dianggap tidak valid? Hal ini tentunya memerlukan klarifikasi mendalam dari pihak BKN dan pemerintah pusat. Selain itu, angka 3.389 tenaga honorer yang tak terekam oleh BKN menjadi pertanyaan tambahan. Bagaimana bisa ada jumlah sebesar itu yang luput dari pantauan? Namun,
Dengan munculnya isu ini tentunya banyak yang menunggu jawaban dan tindakan nyata dari pemerintah. Tenaga honorer yang berada di garis depan pelayanan publik tentunya berharap adanya kepastian status. Dengan adanya isu ketidakjelasan data ini, banyak dari mereka yang merasa khawatir akan masa depan mereka. Apalagi para honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun dengan harapan bisa menjadi bagian dari pegawai negeri. Isu ini juga berpotensi mempengaruhi proses rekrutmen CPNS dan P3K yang sedang berlangsung. Pemerintah tentunya perlu segera mengambil tindakan agar proses rekrutmen tidak terganggu dan kepercayaan publik tetap terjaga. Dalam menghadapi polemik ini, transparansi menjadi kunci. Pemerintah dan BKN perlu segera melakukan klarifikasi dan memberikan penjelasan kepada publik. Selain itu, langkah konkret perlu segera diambil untuk memastikan bahwa seluruh data tenaga honorer diverifikasi dengan benar. Sebagai langkah awal, pemerintah akan melakukan audit ulang data yang ada, menggandeng pihak independen jika perlu untuk memastikan akurasi data. Hal ini pernah diutarakan oleh pihak Kemenpan RB. Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas dalam beberapa kesempatan telah menyatakan komitmennya untuk memastikan transparansi dan akurasi data. Hal ini sempat disinggungnya dalam siaran pers beberapa pekan lalu. Itu prinsip utama dan pertamanya, perkirakan kita sebenarnya jumlah tenaga non-ASN itu sekitar 400.000 per 2022. Tetapi begitu didata ada 2,3 juta dengan mayoritas ada di pemerintah daerah. Datanya kini sedang diaudit BPKP. Penataan itulah yang kini sedang dibahas bareng DPR. Opsinya dibahas di RUU ASN, kemudian nanti ada regulasi turunannya. Seperti yang disampaikan Bapak Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas. Tujuan dari audit ulang ini selain untuk menemukan solusi konkret atas permasalahan honorer juga untuk mendepak para non-ASN bodong yang menyusup di pendataan BKN. Ini diaudit seluruh data yang masuk ini supaya menciptakan rasa keadilan, jadi teman-teman yang memang mengabdi dan membantu luar biasa ini seharusnya mendapatkan prioritas untuk mendapatkan afirmasi dari pemerintah tambah Menpan RB. Selain itu, tenaga honorer yang belum terekam bisa diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri sehingga tidak ada lagi yang terlewat. Dalam menjalankan roda birokrasi, kejelasan data dan status tenaga honorer menjadi hal yang sangat krusial. Pemerintah perlu segera bertindak untuk memastikan keadilan bagi mereka yang telah lama mengabdi. Harapannya, di tengah proses rekrutmen CPNS dan P3K 2023, semua pihak akan mendapatkan hak dan kepastian yang mereka harapkan, tak terkecuali bagi para honorer. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.